Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Hanifah Rahmawati akan sedikit mereview jurnal dengan judul Human Resource Management Practice and Organizational Performance. Latar belakang, praktik manajemen sumber daya manusia adalah seperangkat kebijakan dan praktik yang konsisten secara internal yang dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia perusahaan berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnisnya. Namun, terdapat sedikit penelitian tentang praktik human resource management di industri perhotelan Afrika Barat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menguji peran kompetensi karyawan dalam hubungan antara praktik human resource management dan kinerja organisasi industri perhotelan di Ghana. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menguji peran mediasi kompetensi karyawan dalam hubungan antara praktik manajemen sumber daya manusia dan kinerja organisasi. Metodologi dari jurnal ini yaitu model penelitian terintegrasi dikembangkan dengan menggabungkan faktor-faktor utama dari literatur yang ada. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 600 karyawan hotel terpilih. Validitas model dan hipotesis diuji dengan menggunakan permodelan persamaan struktural. Reliabilitas dan validitas dimensi ditetapkan melalui analisis faktor konfirmatori. Responden dalam jurnal ini yaitu 600 karyawan hotel. Mayoritas responden atau 52,5% adalah laki-laki dan lebih dari setengah atau 51,7% responden berada dalam kelompok usia 26 sampai 35 tahun serta mayoritas responden atau 36,5% memiliki pengalaman kerja selama 1-5 tahun di hotel. Hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, rekrutmen dan seleksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 2, pelatihan dan pengembangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 3, perencanaan karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 4, partisipasi karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Hipotesis 5, penilaian kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi karyawan. Terakhir, ada hipotesis 6, yaitu kompetensi karyawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Hipotesis yang diajukan diuji dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural. Hasil pengujian model struktural yang digambarkan pada tabel 3 menunjukkan kesesuaian data yang baik. Nilai RMSEA 0,054 dan nilai SRMR 0,040 lebih rendah dari ambang batas yang disarankan, yaitu 0,06 dan 0,05 yang menunjukkan kecocokan yang baik. Selain itu, semua indeks lainnya yaitu perkiraan TLI dan CFI lebih besar dari nilai cutoff yang direkomendasikan sebesar 0,95 yang menunjukkan kecocokan yang baik. Dengan demikian, model struktural keseluruhan mencerminkan sifat psikometri yang diinginkan. Dari tabel 6, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan atau dimediasi dari praktik human resource management terhadap kinerja organisasi. Pada tabel 7, melaporkan hasil hipotesis yang menunjukkan bahwa 4 dari 6 hipotesis didukung dan diterima dalam kumpulan data.
Jadi, hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 5, dan hipotesis 6 diterima, sedangkan hipotesis 3 dan hipotesis 4 ditolak. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa praktik human resource management berdampak pada kinerja organisasi melalui pengaruhnya terhadap kompetensi karyawan. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa kompetensi karyawan memediasi hubungan antara praktik human resource management dan kinerja organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.